Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dimas Dahlan Pangestu dari reguler B dengan nomor NIM 2310903 Di sini saya ingin menerangkan apa itu tentang keramik. Teman-teman pasti pada tahu ya kalau misalkan keramik itu banyak di sekitar lingkungan kalian, kayak pastinya ada di rumah, pasti udah pada tahu lah keramik ya. Saya ingin memperlebih jelas lagi. Jadi keramik itu yaitu perkataan keramik, awalnya itu dari kata Yunani yang berasal dari keramik juga, cuman bedanya keramik itu K-nya diganti dengan huruf C, jadi ceramik gitu, dibaca keramik. Yang dari secara harfiahnya kepada merujuk kepada sebuah bentuk tanah liat. Bagaimanapun penggunaan istilah modern meluaskan penggunaannya untuk merangkumi bahan bukan logam, bukan organik. Bahan keramik terdiri dari fasa yang merupakan senyawa unsur logam dan bukan logam. Contohnya adalah Ai2O3 atau disebut oksigen, gelas anorganik. Produk Lampung sampai bahan piezo elektrik yang rumit seperti PB, ZR, TI, O3. Jadi umumnya senyawa keramik itu lebih stabil ya dalam lingkungan termal dan kimia dibandingkan dengan elemennya A12 sama O3. Itu senyawa yang terdiri dari beberapa elemen aluminium dan oksigen. Karena senyawa mempunyai koordinasi atom yang lebih kompleks dari masing-masing komponen tersebut. Daya tahan terhadap slip umumnya lebih baik, sehingga pada umumnya keramik itu lebih keras dan selalu kurang ulet dibandingkan dengan bahan logam atau polimer. Karakteristik dielektrik: semikonduktif dan magnetik dari beberapa jenis keramik tertentu. Sangat penting artinya untuk ilmuwan dan teknisi yang merancang atau menggunakan alat peralatan untuk rangkaian elektronik tersebut. Keramik adalah campuran yang terdiri dari unsur logam dan bukan logam. Banyak sekali contoh bahan keramik, mulai dari semen besi atom termasuk batu-batuannya, yaitu gelas, bahan isolasi busi, sampai oksida, bahan nuklir UO2. Setiap jenis bahan tersebut tadi mungkin keras dan rapuh. Memang kekerasan dan kerapuhan merupakan ciri umum keramik. Di samping itu keramik juga lebih tahan terhadap suhu yang tinggi dan lingkungan yang lebih erat persyaratannya dibandingkan dengan logam atau polimer. Dasar daripada karakteristik ini ialah sifat elektroniknya atau atom-atomnya mungkin ya. Sesuai dengan sifat-sifat dasarnya, unsur logam dapat melepaskan elektron kulit luar dan memberikannya pada atom-atom non-logam yang mengikatnya. Akibat elektron-elektron tersebut tidak dapat bergerak, sehingga bahan keramik umumnya isolator listrik dan isolator panas yang baik pastinya. Jadi mungkin sama pentingnya ya dengan ion logam positif, atom yang kehilangan elektronnya, dan ion bukan logam negatif, atom yang bertambah itu elektronnya sama dengan atom negatif, saling menarik. Setiap kation itu pasti positif ya, dikelilingi oleh anion apa negatif, yang diperlukan energi. Jadi juga kayak yang memerlukan
gaya yang cukup besar. Untuk memutuskan ikatan tersebut, mungkin oleh karena itu tidak mengherankan bahwa bahan keramik itu harus keras dan mempunyai daya tahan mekanis yang besar, tahan api, tahan panas, dan mungkin tahan kimia bisa jadi. Struktur dasar dari silikat adalah tetahedron SiO4. Ikatan SiO pada koordinasi tetahedron memenuhi keduanya, baik keterarahan dari ikatan kovalen maupun perbandingan dari radius atom relatif. Jadi mungkin ada beberapa jenis struktur ya. Jadi ada beberapa jenis struktur yang silikat karena berbagai cara kombinasi mungkin terjadi di antara tetahedron SiO4 atau tetahedron SiO2 dengan ion lain. Karena besarnya muatan ion Si4 dan bilangan koordinasinya yang rendah, tetahedron SiO4 jarang dihubungkan dengan sudut bersamanya dan tak pernah dihubungkan dengan bidang bersamanya. Oke, balik lagi ke tentang keramik ya. Jadi keramik adalah senyawa dari unsur-unsur logam dan bukan logam. Istilah keramik dari kata Yunani keramos, tadi udah dijelasin ya, yang berarti pembuat barang, tembikar, tanah liat, dan keramikos artinya produk tanah liat. Keduanya mungkin mengacu pada bahan dan produk keramik itu sendiri. Karena banyaknya kemungkinan kombinasi dan unsur-unsur, beragam keramik sekarang tersedia untuk berbagai aplikasi industri dan dari konsumen. Keramik paling awal digunakan untuk membuat tembikar dan batu bata sekitar sebelum 4000 Masehi. 4000 sebelum Masehi. Keramik telah digunakan selama bertahun-tahun dalam otomotif sebagai busi, baik sebagai isolator listrik dan kekuatan terhadap suhu yang tinggi. Mereka telah menjadi semakin penting dalam alat dan bahan-bahan kuat bertahan, heat engines, komponen otomotif seperti exhaust port liners atau pelapis piston dan silinder lines atau bisa dibilang garis silinder ya. Struktur kristal keramik yaitu terdiri dari berbagai ukuran atom yang berbeda. Merupakan salah satu yang paling kompleks dari semua struktur bahan. Kenapa? Karena ikatan antara atom-atom ini umumnya ikatan kovalen yang berbagi antara elektron sehingga ikatan itu kuat, atau ion, terutama ikatan antara ion bermuatan sehingga ion yang bermuatan kuat. Ikatan ini jauh lebih kuat daripada ikatan logam. Kenapa? Akibatnya sifat-sifat seperti kekerasan dan ketahanan panas dan listrik secara signifikan yang lebih tinggi. Keramik daripada logam. Keramik dapat berikatan kristal tunggal atau dalam bentuk polikristalin. Ukuran butir mempunyai pengaruh besar terhadap kekuatan dan sifat-sifat keramik. Ukuran butir yang halus sehingga dikatakan keramik halus, semakin tinggi kekuatan dan ketangguhannya. Oke, lanjut, variasi dari komponen-komponen keramik, yaitu ada alumina, sangat kuat untuk penggunaan pada temperatur tinggi. Yang kedua, gas turbin rotors dibuat dari silikon nitrida. Oke, lanjut, kebanyakan bahan pembentuk keramik memiliki ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan antara, sebagai misal bagian ikatan di dalam sistem gitu, mungkin Mg0, AI0, Zn0, dan Si0 dapat dikatakan masing-masing 70%, 60%, dan 50%. Yang sangat menarik adalah bahwa pada
P2O3 dan Pi0 yang merupakan oksida dan tidak pernah menunjukkan sifat liat atau dapat dideformasikan, tetapi memiliki hantaran listrik yang relatif, dapat disamakan dengan logam biasa. Dalam kristal yang rumit, berbagai macam atom berperan dan ikatannya merupakan ikatan campuran. Dalam banyak hal, struktur kristal demikian dapat dimengerti apabila mengingat bahwa kristal itu dapat tersusun oleh kombinasi dari polihedron yang terkoordinasi, di mana satuan kecil dari kation yang dikelilingi oleh beberapa anion. Salah satu contoh mungkin diantaranya ada silikat yang merupakan bahan baku bahan baku yang sangat penting bagi keramik itu sendiri. Keramik dapat terbagi menjadi dua kategori umum, yaitu yang pertama keramik tradisional, contohnya seperti white mare, ubin, batu bara, pipa, keramik, sama roda pengasah. Untuk yang kedua yaitu ada keramik industri. Apa sih keramik industri? Mungkin dari contohnya bisa diambil dari keramik teknologi tinggi atau keramik halus seperti turbin, otomotif, dan komponen kedirgantaraan, heat exchangers, semikonduktor shields, prostetik, dan mungkin bisa jadi alat pemotong. Lanjut untuk yang sifat-sifat dari bahan keramik ya. Jadi si keramik itu mempunyai sifat listrik. Kenapa? Sifat listrik bahan keramik sangat bervariasi. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti Ba, Ti, O3 dapat dipolarisasikan dan digunakan sebagai kapasitor. Keramik lain menghantarkan elektron bila energi ambangnya dicapai, dan oleh karena itu disebut semikonduktor. Pada tahun 1986, keramik jenis baru yakni superkonduktor temperatur kritis yang tinggi ditemukan. Bahan jenis ini di bawah suhu kritisnya memiliki hambatan 0. Akhirnya keramik ini disebut sebagai piezoelektrik yang dapat menghasilkan respon listrik akibat tekanan mekanik atau sebaliknya. Sering pula digunakan bahan yang disebut dieelektrik. Bahan ini adalah isolator yang dapat dipolarisasikan pada tingkat molekular ya. Material semacam ini digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kekuatan dieelektrik bahan adalah kemampuan bahan tersebut untuk menyimpan elektron pada tegangan yang sangat tinggi. Bila kapasitor dalam keadaan bermuatan penuh, hampir tidak ada virus yang lewat. Namun dengan tegangan yang tinggi dapat mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Bila hal ini terjadi, arus mengalir dan kapasitor, dan mungkin disertai dengan beberapa kerusakan material karena dapat terjadi pelelehan ya. Mungkin akan terjadi terbakar atau menguap. Medan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan kerusakan itu disebut kekuatan dieelektrik. Beberapa keramik mempunyai kekuatan dieelektrik yang sangat besar. Porselinnya misalnya sampai 160 kV ya, sama per sentimeter. Sebagian besar hantaran listrik dalam padatan dilakukan oleh elektron. Di logam, elektron penghantar dihamburkan oleh vibrasi. Vibrasi termal meningkat dengan kenaikan suhu, maka hambatan logam meningkat pula dengan kenaikan suhu.
Beberapa keramik memiliki sifat piezoelektrik atau kelistrikan tekan. Sifat ini merupakan bagian bahan yang canggih. Kenapa bahan yang canggih? Karena ya mungkin kita sering digunakan sebagai sensor dalam bahan piezoelektrik. Penerapan gaya atau tekanan di permukaannya akan mengindikasi polarisasi dan akan terjadi medan listrik. Jadi bahan tersebut dapat mengubah tekanan mekanis menjadi tegangan. Jadi menjadi tegangan listrik. Bahan piezoelektrik digunakan untuk transducer yang ditemui pada mikrofon dan sebagainya. Dalam bahan keramik bermuatan listrik dapat juga dihantarkan oleh ion-ion. Sifat ini dapat diubah-ubah dengan merubah komposisi dan merubah dasar banyak aplikasi komersial, dari sensor zat kimia sampai generator daya listrik skala besar. Salah satu teknologi yang paling prominent adalah sel bahan bakar. Kemampuan penghantaran ion didasarkan kemampuan keramik tertentu untuk memungkinkan anion oksigen yang bergerak. Sementara pada waktu yang sama tetap berupa isolator zirkonia atau bisa dibilang ZR02 yang distabilkan dengan kalsia Ca0 ya, adalah contoh padatan ionik. Lanjut ke sifat yang pertama, yaitu sifat mekanik. Sifat mekanik berbagai jenis keramik termasuk semen, bata untuk bangunan, bata tahan api dengan gelas telah dipergunakan sejak lama sebagai bahan konstruksi bangunan. Kenapa? Karena bidang penggunaan baru bagi keramik sebagai bahan konstruksi telah dikembangkan. Sebagaimana telah terlihat dalam studi yang luas mengenai karbon silikon SiC ya, kalau itu karbon silikon, dan nitrida silikon atau bisa dibilang SiN4 sebagai bahan untuk turbin dan motor yang sangat efisien. Pada umumnya keramik ini memiliki sifat-sifat yang baik karena sangat keras, mungkin bisa kuat dan stabil pada temperatur yang tinggi. Tetapi keramik ini bersifat getas. Kenapa getas? Karena semakin kuat kuat atau kokoh itu, maka semakin getas. Itu yang saya pelajari. Dan mudah patah, seperti halnya pada porselen atau keramik Cina ataupun gelas. Kan gelas kan semakin keras dia, maka semakin getas, gampang pecah. Dalam tingkatan atom, patahan suatu zat padat merupakan pemisahan ikatan masing-masing dari atom dan ion untuk membentuk dua permukaan baru. Griffith menjelaskan bahwa retakan pada permukaan atau bagian dalam dari benda padat memberikan perbedaan yang besar antara kekuatan terukur dan kekuatan teoritis. Kalau tegangan bekerja pada bahan menjalani deformasi elastik dan daya disimpan sebagai elektrik. Kekerasan yang dimiliki intan, kekerasan Mohs sebesar 10, dan korundum, kekerasan Mohs sebesar 9, adalah salah satu ciri khas bahan keramik dengan kekerasannya yang sangat tinggi. Kekerasan adalah ukuran tahanan bahan dan deformasi plastis pada permukaan bahan. Beberapa cara pengukuran kekerasan telah ditetapkan dengan cara deformasi yang berbeda. Salah satu cara ialah kekerasan Mohs. Penekanan pada bahan getas seperti keramik dalam bahan hal mengakibatkan retakan lokal, bisa mengikuti deformasi elastik. Sukar sekali menghubungkan secara teoritis antara kekerasan yang memiliki proses rumit tersebut dengan sifat-sifat fisiknya.
Beberapa permasalahan dalam pembuatan dan ketegasan masih belum dapat dipecahkan. Kenapa? Karena keramik memiliki ketahanan termal dan kestabilan kimia, dan mempunyai kemungkinan penggunaan pada temperatur yang sangat tinggi sebagai bahan teknik yang baru yang tidak dapat dilaksanakan oleh bahan logam. Penurunan yang cepat dari kekuatan dan deformasi plastik sering juga ditemukan, dan bahan keramik pada temperatur ini melebihi 1000 Celcius. Gejala deformasi plastik yang meningkat menurut waktu pada tegangan tetap pada temperatur yang sangat tinggi disebut melar atau bisa dibilang creep ya. Melar itu adalah suatu gejala yang rumit yang melibatkan pergeseran pada batas butir, adanya dislokasi dalam kristal, difusi dari pori dan lainnya. Lanjut, di sini ada yang tahu zirkonia. Ini jelaskan ya. Apsi zirkonia itu tidak seperti kebanyakan logam dan termoplastik keramik secara umum berdampak kurangnya ketangguhan dan ketahanan shock termal karena kurangnya keuletan inheren. Pertama, dimulai dari retakan yang menjalar dengan cepat. Selain mengalami kegagalan fatik di bawah siklik muatan, keramik terutama kaca memperlihatkan fenomena disebut kelelehan statis. Ketika mengalami beban tarik statis selama periode waktu tertentu, bahan-bahan ini tiba-tiba mungkin gagal. Kenapa? Karena fenomena ini terjadi di lingkungan di mana uap air itu mungkin hadir. Kelelehan statis yang tidak terjadi dalam ruangan hampa atau udara yang kering telah dikaitkan dengan suatu mekanisme yang mirip dengan stress corrosion cracking dari logam itu. Komponen-komponen keramik yang akan dikenai tegangan tarik mungkin dapat pratekan dalam banyak era yang sama seperti beton pratekan, press tracing, komponen keramik yang berbentuk subjek. Mereka untuk tekanan kompresi. Metode yang digunakan meliputi yang pertama yaitu perlakuan panas dan perubahan kimia. Yang kedua, perlakuan laser permukaan. Yang keempat, pelapisan dengan keramik yang memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda. Dan untuk yang terakhir yaitu penyelesaian operasi permukaan seperti contohnya grinding, di mana akibat tegangan tekan sisa pada permukaan. Kemajuan besar telah dilakukan dalam meningkatkan ketangguhan dan sifat-sifat keramik lainnya, termasuk pengembangan penggunaan mesin dan penggerindaan keramik. Di antara kemajuan ini adalah pilihan yang sangat tepat mungkin dan pengelolaan bahan baku, pengawasan kemurnian dan struktur, dan penggunaan bala bantuan dengan penekanan khusus pada metode analisa dengan lanjutan selama desain komponen keramik. Oke, lanjut untuk yang nomor 2 yaitu sifat termal. Jadi semua keramik boleh dikatakan dibuat dengan melalui pemanasan pada temperatur tinggi, dan sejumlah keramik dimanfaatkan karena sifat termalnya yang unggul seperti sifat tahan panas, hantaran panas, ketahanan terhadap kejutan termal dan sebagainya. Titik cair dari kristal adalah temperatur di mana energi bebas Gibbs dari fasa padat dan fasa yang cair, atau G sama dengan H min Ts adalah sama. Sejalan dengan itu, titik cair tidak dapat ditentukan dari analisa sederhana pada fasa padat saja. Tentu
Ada dua mekanisme dari penyerapan panas oleh kristal. Yang pertama adalah oleh getaran atom, dan yang kedua adalah pergerakan elektron. Pada umumnya yang pertama relatif sangat besar, dengan mengumpamakan semua atom dalam kristal bergetar secara harmonis pada frekuensi. Pada frekuensi tunggal yang sama, secara teoritis Einstein menurunkan harga kapasitas volume tetap sama dengan 0 pada temperatur 0 derajat Kelvin dan mendekati harga 3R dalam kurung 5,96 kal mol pada temperatur yang tinggi. Debye mengumpamakan bahwa ada distribusi tertentu pada frekuensi karena getaran atom dan menurunkan persamaan yang menjelaskan kapasitas panas terukur lebih baik dari rumus Einstein. Lanjut, pada gejala pertumbuhan volume bahan mengikuti peningkatan temperatur disebut pemuaian termal, yang dimana kristal yang bukan sistem kubus memiliki susunan atom yang berbeda menurut arah. Oleh karena itu memiliki pola anisotropi dalam pemuaian termal dan juga dalam sifat lainnya. Kebanyakan keramik mempunyai isotropi. Dalam pemuaian termal, walaupun terdiri dari kristal anisotropi karena sifat-sifatnya adalah sebagai rata-rata dari keseluruhan polikristalik. Dalam hal ini, koefisien pemuaian panjang dari bahan polikristal kira-kira 1/3 dari koefisien pemuaian volume dari kristal pembentuk. Panas dipindahkan dengan 3 macam mekanisme, yaitu yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga yaitu radiasi. Ketiga mekanisme tersebut pasti terlibat dalam proses perpindahan panas secara umum. Perpindahan panas dalam keramik hanya mencakup konduksi dan radiasinya saja. Dalam zat yang padat, yaitu ada 3 pembawa energi bagi konduksi termal, yaitu elektron, getaran, kisi, dan foton. Gelombang elastik meneruskan panas karena perbedaan dalam getaran termal dari atom pada daerah temperatur tinggi dan daerah temperatur rendah. Ini adalah konduksi termal karena vibrasinya kisi, dengan menganggap gelombang elastik ini sebagai partikel yang bergerak pada kecepatan yang tinggi. Partikel terkuantisasi dan disebut fonon. Pada temperatur tinggi, perpindahan panas dengan radiasi dari gelombang elektromagnetik menjadi sangat berarti. Gelombang elektromagnetik orang yang dikuantumkan itu disebut foton. Pada umumnya hantaran termal dari logam adalah besar. Kenapa? Karena panas dipindahkan oleh elektron yang bergerak bebas dalam kristal. Keramik adalah isolator yang hantaran termalnya karena elektron bisa saja diabaikan gitu. Fonon mempunyai peranan bagi hantaran termal dan keramik. Hantaran termal alumina pasti sangat kecil pada temperatur yang sangat rendah.
dan cenderung meningkat sangat cepat menurut temperatur. Menurun kembali pada atau di atas 40 K dan meningkat lagi pada di atas 1000 K, 1000 Celcius ya mungkin. Perubahan ini dapat dihubungkan dengan perubahan panas. Dan menurutnya lintasan bebas rata-rata oleh interaksi. Perubahan ini dapat dihubungkan dengan perubahan panas jenis dan menurunnya lintasan bebas rata-rata oleh interaksi fonon dengan fonon. Meningkatnya hantaran panas pada temperatur tinggi disebabkan oleh foton yang terutama penting bagi bahan tembus cahaya. Sorry, untuk yang tadi yang 40K atau yang 1000K itu mungkin bisa dibilang Kelvin ya. Untuk yang nomor 3 yaitu sifat optik. Bila suatu cahaya mengenai suatu objek cahaya dapat ditransmisikan atau bisa diabsorpsi atau dipantulkan. Bahan bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahaya dan biasanya dideskripsikan sebagai transparan, translusen atau opaku. Material yang transparan seperti gelas mentransmisikan cahaya dengan difus seperti gelas terfrosted disebut bahan translusen. Bantuan yang opaku tidak mentransmisikan cahaya. Ada dua mekanisme penting pada interaksi cahaya dengan partikel dalam padatan adalah polarisasi elektronik dan transmisi elektron antar tingkat energi. Dalam tingkat-tingkat energi tertentu, absorpsi adalah energi yang menghasilkan perpindahan elektron dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. Ketika elektron kembali ke keadaan dasar disertai dengan pemancaran radiasi elektromagnetik. Dalam paduan elektron yang energinya tertinggi ada dalam orbital dalam pita valensi dan orbital yang tidak terisi biasanya dalam pita konduksi. Gap antara pita valensi dan pita konduksi disebut gap energi. Range energi cahaya tampak 1/8 sampai 3,1 eV. Bahan dengan GAP energi di daerah ini akan mengabsorpsi energi yang berhubungan. Bahan ini akan tampak transparan dan bisa jadi berwarna. Contohnya seperti kayak gap energi CDS sekitar 2,4 eV dan mengabsorpsi komponen cahaya biru dan violet dari sinar tampak gitu ya. Tampak bahan seperti berwarna kuning dan orange. Bahan dari gap biasanya yaitu energi yang kurang dari 1,8 eV akan opaku. Sebab semua cahaya tampak akan diabsorpsi. Material dengan GAP energi lebih besar 3,1 eV tidak akan menyerap range sinar tampak dan akan tampak sangat transparan dan mungkin tidak berwarna ya. Cahayanya yang diemisikan dan transmisi elektron dalam padatan disebut luminesensi. Bila terjadi dalam selang waktu yang pendek disebut fluoresensi atau bisa dibilang fluorescence ya. Bila di dalam selang waktu yang lebih panjang disebut fosforesensi, yang dimana cahaya yang ditransmisikan dari satu medium ke medium lain. Misalnya dari gelas ke air akan mengalami pembiasan. Pembelokan cahaya ini adalah akibat perubahan kecepatan rambat yang asal mulanya dari polarisasi elektronik. Kenapa? Karena polarisasi kan akan meningkat dengan naiknya ukuran atom, dan gelas yang mengandung ion-ion berat itu seperti contohnya sama hal dengannya seperti kristal timbal yang memiliki indeks bias yang
mungkin akan lebih besar dari gelas yang mengandung atom-atom ringan. Contohnya seperti gelas soda. Hambaran cahaya internal dalam bahan yang sebenarnya transparan mungkin dapat mengakibatkan bahan menjadi translucent atau opaku. Hambaran semacam ini terjadi antara lain di batas butiran, batas fasa, dan pori-pori. Dan banyak aplikasi yang memanfaatkan sifat bahan optik. Bahan keramik ini transparansi gelas membuatnya bermanfaat untuk jendela, lensa, filter, alat masak atau alat lab, dan objek-objek seperti seni gitu. Pengubahan antara cahaya dan listrik adalah dasar penggunaan bahan semikonduktor, seperti contohnya gas dalam laser, dan mungkin akan terjadinya perluasan penggunaan LED dalam alat-alat elektronik ya. Keramik fluoresensi atau fosforesensi digunakan dalam lampu-lampu listrik dan layar-layar TV. Akhirnya serat optik mentransmisikan percakapan telepon dan data komputer yang didasarkan oleh refleksi internal, total sinyal dan cahaya. Untuk yang nomor 4 yaitu sifat kimia. Salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilannya kimia. Kenapa? Karena sifat kimia dari permukaan keramik bisa dapat dimanfaatkan secara positif karena adanya karbon aktif dan silika gel, adanya zeolit dan lain sebagainya, mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsorb. Kalau oksida logam dipanaskan pada kira-kira dengan panas 500 Celcius, permukaannya menjadi bersifat asam atau bersifat basa. Alumina, zeolit, lempung asam atau SO2, O2 dan T1O2. Demikian juga berbagai oksida biner dipakai sebagai katalis yang memanfaatkan aksi katalitik dari titik bersifat asam dan basa pada permukaan. Di sini ada juga keramik khusus atau keramik elektronik ya. Yang pertama yaitu bahan mentah. Di antara bahan mentah yang paling pertama digunakan untuk pembuatan keramik adalah tanah liat, yang dimana memiliki struktur seperti lembaran halus. Contoh yang paling umum adalah kaolin. Dari kaolin, sebuah bukit di Cina ya. Ini adalah tanah liat putih yang terdiri dari silikat aluminium dengan lapisan ikatan lemah berselang-seling silikon dan ion aluminium. Bila ditambahkan dengan kaolin, air meresap pada lapisan adsorpsi. Hal ini membuat lapisan licin dan memberi tanah liat basah yang terkenal baik kelembutan dan sifat plastik hidroplasticity yang membuat formable mungkin ya. Bahan mentah utama lainnya untuk keramik yang ditemukan di alam adalah flint, yaitu sebuah batu yang tersusun dari silika yang sangat halus, dan feldspar, kelompok kristalin mineral yang tersusun dari aluminium silikat ditambah kalsium dan natrium mungkin. Porselen adalah keramik putih terdiri dari kaolin, quartz, dan feldspar. Penggunaan paling besar pada alat-alat kesehatan. Dalam keadaan alami, bahan mentah ini umumnya mengandung kotoran dari berbagai jenis yang harusnya dihilangkan sebelum bahan-bahan ini diproses lebih lanjut menjadi produk-produk bermanfaat di kinerja yang handal. Adanya bahan isolasi, isolator, soket, tombol kontak adalah jenis keramik isolasi yang mempunyai sejarah tua, mungkin yang paling tua. Kenapa? Karena kebanyakan dibuat dari barang tanah dan porselen, dan sekarang juga masih dipakai secara luas sebagai isolator frekuensi rendah.
Sedangkan isolator yang memerlukan ketahanan yang baik terhadap kejutan termal seperti pada pelindung booster listrik dan inti pembatas arus dipakai keramik dipakai keramik cordierit. Bahan keramik peralatan putih di atas tidak dapat dipakai sebagai isolator dalam daerah frekuensi tinggi karena kerugian daya listriknya yang begitu sangat besar. Dalam pada itu berbagai bahan isolasi telah dikembangkan untuk memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan perkembangan dalam bidang elektronik. Penggunaannya bervariasi luas dan yang utama adalah busi atau bisa dibilang alas IC atau alas semikonduktor, alas tahanan, berbagai alas komponen rangkaian lainnya. Bola lampu natrium memiliki tekanan tinggi, alumina, baur cahaya. Sifat khas yang diinginkan sedikit berubah menurut penggunaan, tapi pada umumnya adalah kayak seperti contoh adanya tahan yang dapat menyebabkan kerugian listrik harus kecil ya, kekuatan mekanik yang tinggi dan tidak ada perubahan terhadap waktu. Sebagai tambahan terhadap sifat di atas, untuk beberapa jenis pemakaian diperlukan sifat sebagai berikut. Untuk adanya sifat konstansa di elektrik yang kecil. Kenapa? Untuk memperkecil berkurangnya propagasi sinyal, adanya konduktivitas termal yang tinggi untuk memperbaiki radiasi termal dalam isolator daya tinggi. Adanya koefisien pemuaiannya bisa dikira-kira sebagai SI. Kalau menempel pada SI dapat dilogamkan dengan baik. Ini mungkin penting untuk penyesuaian dan pemisahan kabel. Alumina merupakan bahan isolasi yang sangat baik, dapat memenuhi hampir semua persyaratan yang diminta di atas. Bahan dieelektrik memisahkan dua konduktor listrik tanpa ada aliran diantaranya. Jadi logam bukan bahan dieelektrik, tapi logam memiliki beberapa jenis keramik dan polimer, termasuk kelompok dieelektrik adalah isolator dan memegang peran inert dalam rangkaian listrik. Sifat utama suatu isolator adalah kekuatan dieelektrik, yaitu nilai gradien potential yang dapat digunakan oleh perancang untuk menghindari terjadinya kegagalan listrik. Akan tetapi tidak ada korealisasi antara keduanya karena akhirnya kegagalan listrik terjadi karena adanya ketidakmurnian, retak atau cacat dan ketidaksempurnaan lainnya, dan bukan merupakan karakteristik khas dari bahan. Selain itu, kekuatan dieelektrik merupakan fungsi ketebalan. Penggunaan paling penting dari dieelektrik keramik adalah untuk kapasitor. Kapasitor keramik secara garis besar diklasifikasikan menurut bentuk, yaitu berbentuk piringan atau plat dieelektrik satu lapisan dan yang lapisan lainnya banyak disebut juga sebagai laminasi atau laminating ya. Selain itu dapat diklasifikasikan juga oleh sifat khas dieelektrik, yaitu untuk kompensasi temperatur dan untuk konstansa dieelektrik yang tinggi. Kapasitor kompensasi temperatur dipakai untuk kompensasi perubahan temperatur dari komponen elektrik seperti lilitan, tahanan, dan osilator kristal.
Oke, bisa dilanjut untuk polarisasi listrik. Bahan dielektrik bukan penghantar listrik, tetapi mereka tidak inert terhadap medan listrik. Elektron dan proton akan bergeser tempat akibat medan listrik tersebut. Mungkin sebagai contoh tempat dudukan, rata-rata dari elektron akan bergeser mendekati elektroda positif, sedangkan inti atom sendiri yang mengandung proton ya akan bergeser mendekati elektroda yang negatif. Peristiwa ini disebut terjadinya polarisasi, yang dimana ada medan arus bolak-balik, muatan tadi akan bergeser bolak-balik mengikuti frekuensi medan listrik juga. Polarisasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis tergantung pada pergeseran satuan. Yang telah dibahas tadi adalah polarisasi elektronik. Karena kecil, elektron memiliki frekuensi dasar yang sangat tinggi dan membuat gelombang berdiri di sekitar atom. Jadi polarisasi ini dapat terjadi pada rangkaian 60 Hz dan frekuensi radio dan akibat frekuensi cahaya. Polarisasi ionik merupakan pergeseran ion negatif dan positif ke elektroda positif dan negatif. Karena sama dengan polarisasi elektronik, polarisasi ionik ditimbulkan oleh medan listrik luar karena ion lebih berat dibandingkan dengan elektron. Ion tak mungkin berpolarisasi dengan cepat karena polimerisasi ion ini terbatas hingga frekuensi maksimum sebesar 10 Hz ini berada di bawah frekuensi sinar biasa. Oleh karena itu, maka sinar tak mungkin menghasilkan polarisasi ionik dan hanya akan menghasilkan polarisasi elektronik. Polarisasi molekul terjadi bila molekul polar berada dalam medan listrik. Pada molekul polar, titik pusat gravitasi, muatan positif dan negatif tidak berimpit. Selalu ada di kutub dipol kecil. Contohnya adalah metil klorida CH3Ci, atom klorin yang memiliki 17 elektron, dan setiap atom hidrogen merupakan proton yang terbuka dan terletak pada ujung ikatan kovalen. Polarisasi ini permanen atau tetap karena merupakan bagian dari struktur molekul Dwi kutub dan yang dapat berorientasi sesuai medan. Selain itu, setiap setengah siklus medan bolak-balik molekul bergeser karena massa ditentukan oleh seukuran molekul ya. Frekuensi maksimum yang sangat berbeda tergantung pada jenis bahan, tetapi selalu lebih kecil dibandingkan dengan polarisasi elektron dan ion. Di samping itu, polarisasi sangat peka terhadap temperatur. Muatan ruangan atau polarisasi antar permukaan terjadi bila ada penghantaran muatan lokal dalam dielektrik. Sebagai contoh, A12 dan O3. Bahan bukan penghantar mengandung partikel aluminium yang sangat kecil. Elektron induksi dapat bergeser ke arah elektroda positif dalam medan yang bolak-balik, akan tetapi mereka tetap terikat dalam partikel metal. Contoh ini hanya untuk penjelasan belaka mungkin ya, dan jarang dijumpai juga pada bahan rekayasa. Namun sering juga dijumpai dalam fasa keramik yang mengandung oksida semi penghantar seperti TiO2. Di dalam TiO2, hal ini harus dihindarkan karena akan menghasilkan kerugian dielektrik dalam rangkaian frekuensi yang sangat tinggi.
Dan untuk yang bahan piezoelektrik yang tadi ya pernah saya sebutkan sebelumnya, BaTiO3 adalah bahan keramik pertama yang dipergunakan untuk sebagai bahan piezoelektrik atau BaTiO3. Kemudian ditemukan bahwa larutan padat kayak sepertinya sama hal dengan PZT yang mempunyai sifat piezoelektrik. Dan dengan demikian memperluas penggunaan keramik piezoelektrik secara lebih berarti dengan menambah komponen ketiga PbO3 dan seterusnya kepada PZT, maka daerah pemilihan lebih diperluas dalam titik Curie konstanta di elektrik. Koefisien kopling elektromagnetik, kualitas mekanik dan konstansa lainnya. Untuk yang bahan semikonduktor, dalam bahan semikonduktor dalam bahan keramik semikonduktor, varistor dan sensor digunakan secara praktis. Termistor atau resistor yang peka sepenuhnya secara termal. Secara harfiah berarti semikonduktor keramik dengan variasi termal yang tinggi. Ada termistor dengan koefisien temperatur negatif, bisa dibilang NTC, dalam mana tahanan berkurang dengan bertambahnya temperatur. Termistor dengan koefisien temperatur positif atau bisa dibilang PTC yang tahanannya bertambah menurut temperatur. Dan resistor temperatur kritik atau bisa dibilang CTR yang tahanannya berubah menjadi tajam pada temperatur kritik. NTC dibuat dengan mencampurkan berbagai oksida logam, dari logam magnesium Mn ya, CO itu CO, nikel, Cu, Fe atau bisa dibilang besi dan sebagainya, dan disinter dalam atmosfer, mengoksid. PTC yang khas adalah keramik BaTiO3 yang dibuat menjadi semikonduktor oleh penambahan sedikit YO2 dan O3. Komponen utama dari CTR adalah FO2 yang dimana itu dapat ditambahkan oksida Sr, P atau B, dan disinter dalam atmosfer yang mereduksi dan dapat dicelup supaya dingin. Kebanyakan termistor dibuat dalam bentuk butiran, piringan, cincin, dan batang. Butiran dipergunakan untuk pengukuran dan pengendalian temperatur secara teliti sekali. Piringan dipakai untuk kompensasi temperatur bagi transistor dan lilitan pembentuk pesawat TV. Cincin dipakai untuk pengendalian arus pada penyalaan lampu, sedangkan CTR dipergunakan untuk sensor panas yang sangat dapat diandalkan. PTC dalam bentuk sarang tawon memiliki fungsi pengendalian sendiri dari temperatur dan didistribusikan sebagai pemanas yang aman. Varistor dipakai untuk ketahanan variabel, merupakan istilah umum bagi bahan yang memiliki perubahan tahanan yang sangat karena adanya tegangan listrik. Salah satu bahan ini adalah SiC dan Zn0 zinc ya. Hubungan antara arus A dan tegangan volt dari varistor dinyatakan dalam persamaan, atau bisa dibilang rumusnya yaitu A sama dengan V dalam kurung C, di mana A diinginkan sebesar mungkin dan C adalah konstantanya. Untuk jenis bahan semikonduktor, yaitu yang pertama ada semikonduktor ion. Berbagai semikonduktor ion telah dikenal dan penelitian serta pembangunan untuk bahan yang lebih unggul.
Kebanyakan penggunaan semikonduktor ion tersebut masih sedang dipelajari. Sebagai contoh, keramik alumina dicatat sebagai elektrolit untuk diafragma pada baterai Na. Di antara konduktor lain, seperti halnya dengan ZrO2 yang distabilkan, banyak dipergunakan karena mungkin adanya keunggulan ya dalam konduktivitas ion oksigen sebagai detektor kadar oksigen dalam besi yang cair, dalam gas buang ke kendaraan, dan berbagai gas yang sedang dibakar. Untuk yang nomor 2 yaitu gelas konduktor. Gelas konduktor yang permukaannya itu dilapisi film SNO2, bukan film yang seperti di TV, atau LNO3 dari berbagai cara, bersifat yang tembus cahaya dan dapat mengalirkan listrik. Sifat ini dipergunakan untuk elektroda pada panel petunjuk kristal yang cair. Untuk yang nomor 3 yaitu adanya elemen pemanas. Elemen pemanas bisa disebutkan yaitu karbon, dipergunakan sejak lama sebagai elemen pemanas, tetapi tidak dapat dipakai di dalam udara, seperti halnya dengan tungsten, molibden, dan elemen pemanas lainnya dari logam pada tahan temperatur yang sangat tinggi. Baik, mungkin cukup dari penjelasan saya. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampus saya dari material teknik, yaitu Pak Joni Arif, dan saya minta maaf jika video ini memiliki kekurangan atau kesalahan kata ya, karena saya juga masih tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.